Dunia menahan napas. Pada tanggal 17 Juni 2025, langit Timur Tengah kembali membara oleh api konflik yang telah lama terpendam. Hari itu menandai hari kelima dari serangkaian serangan balasan antara Israel dan Iran, sebuah konfrontasi langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala dan intensitasnya. Ini bukan lagi perang proksi yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Ini adalah duel terbuka antara dua kekuatan regional yang saling memandang sebagai ancaman eksistensial. Selama 5 hari berturut-turut, sirene meraung, rudal melesat, dan ledakan mengguncang ketenangan, mengirimkan getaran ketakutan yang melintasi perbatasan dan benua, memicu kekhawatiran global akan babak baru yang jauh lebih berbahaya. Konflik ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Akar ketegangannya sudah sangat dalam, terakumulasi selama bertahun-tahun melalui tuduhan, sabotase, dan serangan-serangan terselubung. Namun, peristiwa yang dimulai pekan lalu menjadi puncak dari semua itu. Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dilaporkan secara serius mempertimbangkan serangan militer sepihak terhadap fasilitas nuklir Iran. Intelijen Amerika Serikat bahkan mengindikasikan bahwa persiapan untuk serangan semacam itu sedang berlangsung. Israel merasa waktu semakin sempit, terutama setelah Iran berhasil membangun kembali sistem pertahanan udaranya yang sempat rusak pada akhir tahun 2024, membuat jendela kesempatan untuk menyerang semakin tertutup. Eskalasi ini mendorong komunitas internasional ke dalam mode siaga tinggi. Para pemimpin dunia dan analis kebijakan luar negeri mengamati dengan cemas, khawatir bahwa satu kesalahan perhitungan kecil dapat memicu efek domino yang tak terkendali. Pertanyaannya bukan lagi apakah perang bisa terjadi, tetapi apakah perang yang lebih besar dapat dihindari. Kekhawatiran akan konflik yang meluas hingga melibatkan negara-negara tetangga, seperti Lebanon dengan Hizbullahnya atau Suriah, menjadi sangat nyata. Pertaruhan yang ada sangat tinggi, dengan potensi untuk merombak tatanan geopolitik di seluruh Timur Tengah, dan menyeret kekuatan global ke dalam pusaran kekerasan yang merusak. Perang kata-kata yang dilontarkan oleh kedua belah pihak menambah panas situasi. Dari Teheran, Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan hak negaranya untuk membela diri dan membalas setiap agresi. Dari Yerusalem, pesan yang sama kerasnya dikirimkan, menyatakan bahwa Israel tidak akan pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Retorika yang keras ini ditambah dengan aksi militer yang nyata, menciptakan siklus pembalasan yang sulit untuk dihentikan. Setiap serangan dibalas dengan serangan lain yang lebih kuat, membawa kedua negara semakin dekat ke jurang perang total. Masyarakat di kedua negara hidup dalam ketidakpastian, sementara dunia hanya bisa berharap bahwa akal sehat akan menang. Di jantung konflik ini terletak satu isu yang paling sensitif, program nuklir Iran. Ambisi nuklir Teheran telah lama menjadi sumber kecurigaan dan kekhawatiran bagi Israel dan dunia Barat. Pemicu terbaru datang pada 12 Juni 2025, ketika Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional atau IAEA mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 2 dekade. Mereka secara resmi menyatakan Iran tidak mematuhi kewajiban non-proliferasi nuklirnya setelah ditemukannya jejak uranium di situs-situs yang tidak diumumkan. Keputusan ini bukan sekadar teguran administratif. Ini adalah sinyal alarm yang bergema di seluruh dunia, menandakan bahwa Iran mungkin bergerak lebih dekat untuk mencapai kemampuan senjata nuklir. Menanggapi keputusan IAEA, Iran tidak tinggal diam. Mereka mengumumkan akan mengambil tindakan balasan, dan bahkan berencana membuka fasilitas pengayaan uranium ketiga. Langkah ini dilihat sebagai pembangkangan langsung terhadap tekanan internasional, dan semakin memperkuat kecurigaan Israel. Bagi Israel, Iran yang bersenjata nuklir adalah ancaman nyata yang tidak bisa ditoleransi. Hal ini menjelaskan mengapa mereka merasa terdesak untuk bertindak, bahkan jika itu berarti harus melakukan serangan militer sepihak tanpa restu dari sekutu utamanya, Amerika Serikat. Situasi ini menciptakan dilema yang kompleks, di mana upaya penegakan aturan internasional justru memicu eskalasi militer yang lebih berbahaya. Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, Washington adalah sekutu terdekat Israel. Di sisi lain, Trump lebih memilih solusi diplomatik dan berusaha menghindari keterlibatan langsung dalam perang baru di Timur Tengah.
Gedung Putih telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan ofensif untuk serangan Israel, meskipun mungkin akan memberikan dukungan intelijen atau pertahanan jika Iran membalas. Trump secara pribadi telah menyarankan Netanyahu untuk menahan diri, terutama karena negosiasi nuklir yang genting antara Amerika Serikat dan Iran sedang berlangsung di Oman. Upaya diplomasi memang terus berjalan di belakang layar, meski terlihat semakin suram. Putaran ke-6 pembicaraan nuklir dijadwalkan akan diadakan, tetapi optimisme Presiden Trump mulai memudar. Pemimpin tertinggi Iran telah menolak proposal Amerika untuk menghentikan pengayaan uranium secara bertahap, sementara tenggat waktu 2 bulan yang ditetapkan Trump telah lewat. Kegagalan diplomasi ini membuat opsi militer terlihat semakin menarik bagi beberapa pihak. Amerika Serikat berada di persimpangan jalan, terus mendorong dialog yang tampaknya buntu, atau terseret ke dalam konflik yang tidak diinginkannya demi mendukung sekutunya. Konflik yang membara antara Israel dan Iran tidak hanya terbatas di perbatasan mereka. Dampaknya terasa di seluruh dunia, menciptakan gelombang kecemasan yang menyebar melalui pasar keuangan, jalur pelayaran, dan koridor kekuasaan di berbagai ibu kota. Salah satu dampak yang paling cepat dirasakan adalah lonjakan harga minyak dunia. Timur Tengah adalah jantung dari produksi energi global, dan setiap ancaman terhadap stabilitas di kawasan ini, terutama yang melibatkan Selat Hormuz yang strategis, secara otomatis akan membuat pasar panik. Kenaikan harga minyak dapat memicu inflasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan membebani konsumen di seluruh dunia. Ancaman ini bukan lagi sekadar teori. Inggris telah mengeluarkan peringatan spesifik tentang bahaya baru yang mengintai kapal-kapal komersial yang berlayar di perairan Timur Tengah. Ketakutan akan terulangnya serangan terhadap tanker minyak atau penutupan jalur pelayaran krusial menjadi sangat nyata. Dampak ekonomi ini menunjukkan betapa terhubungnya dunia kita, di mana konflik di satu sudut planet dapat secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di sudut lain. Bisnis dan pemerintah di seluruh dunia kini harus memperhitungkan risiko geopolitik yang meningkat ini dalam perencanaan mereka, menambah lapisan ketidakpastian pada ekonomi global yang sudah rapuh. Dari sisi militer, Amerika Serikat dan sekutunya telah mengambil langkah-langkah pencegahan yang signifikan. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM, yang dipimpin oleh Jenderal Eric Kurilla, berada dalam siaga penuh. Sang jenderal bahkan menunda kesaksian pentingnya di hadapan Kongres untuk tetap fokus pada krisis yang sedang berlangsung. Ini adalah tanda yang jelas tentang betapa seriusnya Washington memandang situasi ini. Perintah telah dikeluarkan kepada semua kedutaan besar Amerika Serikat yang berada dalam jangkauan rudal Iran untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan maksimal. Tindakan-tindakan ini mencerminkan persiapan untuk skenario terburuk, di mana personel dan aset Amerika bisa menjadi target. Selain itu, Amerika Serikat juga telah menarik diplomat non-esensial dari Irak dan mengizinkan keberangkatan sukarela bagi anggota keluarga personel militer yang ditempatkan di seluruh Timur Tengah. Langkah-langkah ini, meskipun bersifat defensif, mengirimkan pesan yang kuat tentang potensi bahaya yang ada. Pengerahan aset militer, penyesuaian postur pasukan, dan peningkatan pengawasan intelijen, semuanya menjadi bagian dari upaya untuk mencegah konflik meluas, sekaligus bersiap jika pencegahan gagal. Kawasan ini kini dipenuhi oleh ketegangan militer, di mana setiap gerakan dipantau dengan cermat oleh pihak lawan, meningkatkan risiko salah perhitungan yang bisa berakibat fatal. Di tengah dentuman genderang perang yang semakin keras, seruan untuk diplomasi dan deeskalasi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Sejarah telah berulang kali mengajarkan kita bahwa kekerasan hanya akan melahirkan lebih banyak kekerasan. Perang total antara Israel dan Iran tidak akan menghasilkan pemenang sejati. Sebaliknya, itu akan menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan, merenggut nyawa warga sipil yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan infrastruktur yang dibangun selama beberapa dekade, dan meninggalkan luka yang akan membusuk selama beberapa generasi. Konsekuensi kemanusiaan dari konflik semacam itu akan sangat mengerikan. Penting bagi para pemimpin di Teheran, Yerusalem, dan Washington untuk mengambil langkah mundur dari ambang jurang. Dialog, betapapun sulitnya, harus tetap menjadi pilihan utama. Upaya mediasi oleh pihak ketiga yang netral, mungkin oleh negara-negara seperti Oman,
atau kekuatan Eropa, harus didorong dan didukung sepenuhnya. Komunitas internasional memiliki tanggung jawab kolektif untuk menekan semua pihak agar menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Sanksi dan ancaman mungkin memiliki tempatnya, tetapi pada akhirnya hanya solusi diplomatik yang dinegosiasikan dengan tulus yang dapat memberikan keamanan dan stabilitas jangka panjang bagi kawasan ini. Masa depan Timur Tengah dan bahkan stabilitas global bergantung pada pilihan yang dibuat dalam beberapa hari dan minggu ke depan. Jalan perang adalah jalan yang mudah untuk dimulai tetapi hampir mustahil untuk diakhiri dengan baik. Ini adalah jalan yang akan menarik negara-negara lain ke dalam pusarannya, mengubah konflik regional menjadi bencana global. Alternatifnya adalah jalan diplomasi yang sabar dan sulit, yang menuntut kompromi, pengakuan atas kekhawatiran keamanan pihak lain, dan kemauan politik untuk membangun kepercayaan, langkah demi langkah. Ini adalah satu-satunya jalan yang menawarkan harapan. Pada akhirnya, pesan yang harus terus digaungkan adalah pentingnya perdamaian. Perdamaian bukanlah tanda kelemahan, melainkan wujud kekuatan dan kebijaksanaan tertinggi. Para pemimpin yang terlibat dalam krisis ini memegang nasib jutaan orang di tangan mereka. Keputusan mereka akan tercatat dalam buku-buku sejarah. Semoga mereka memilih jalan yang akan dikenang, bukan karena kehancuran yang ditimbulkannya, tetapi karena bencana yang berhasil mereka hindari. Dunia mengamati dan berharap agar akal sehat dan kemanusiaan dapat menang atas dorongan untuk berperang, sebelum semuanya terlambat.